wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang matkul BK. Materi yang pertama adalah pengantar BK. Apa sih BK itu? Tujuannya BK ada itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Di sini ada pengertian sendiri-sendiri antara arti dari bimbingan dan arti dari konseling. Arti dari bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu guna untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik dengan memahami diri sendiri. Arti dari konseling adalah seperti curhat kepada guru atau tempat menasihati anak nakal. Ada juga pengertian dari BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak, untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Juga didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, serta program yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Di sini ada finding oneself. Ada juga daffodil. Daffodil ini mengajak kalian untuk jujur pada diri sendiri dan memberi pemaafan pada kesalahan di masa lalu. Di sini kalian diajak untuk refleksi. Refleksi ini cara untuk melihat diri kita dan seberapa cinta kalian pada diri kalian sendiri. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kita. Di sini dibagi menjadi 6 aspek, yaitu virtus, interest, temperamen, activities, love mission, dan strength atau skill. Virtus ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan. Yang kedua, interest. Interest ini menarik ketertarikan pada suatu hal, bisa disebut dengan hobi. Yang ketiga, temperamen, menggambarkan kepribadian kita. Yang keempat, activities. Ini akan lebih baik kalau kita punya rutinitas dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kelima, yaitu life mission. Life mission ini cenderung kepada cita-cita. Yang keenam, strength. Strength ini bentuk dari keterampilan maupun bakat. Saya membaca di materi 2 ini, saya jadi tahu istilah-istilah dalam BK dari segi penyampaian sudah jelas sekali. Materi yang ketiga ini tentang mengenal diri sendiri. Menurut saya sendiri di sini saya menjadi lebih bisa mengenal diri sendiri, sifat dan kekurangan saya, bisa menilai diri sendiri, mengarahkan diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Hubungan dari materi 2 dan 3 ini adalah kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Bimbingan konseling bukan hanya untuk para konseli, akan tetapi juga penting untuk diri kita sendiri. Sebelum kita dapat membimbing orang tersebut, maka lihatlah diri kita terlebih dahulu. Kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Yang keempat, tentang memperkenalkan diri. Di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu strategi, non-strategi, dan verification diri sendiri. Strategi adalah self presentation yang disengaja. Di sini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu incretation dan self promotion. Di sini maksudnya adalah contoh dari incretation adalah kalau ada orang bermanis muka ke saya, itu namanya incretation. Kalau kalian lagi cerita kebaikan kalian ke semua orang, itu namanya self promotion. Jenis yang kedua ini yaitu non strategi. Di sini maksudnya adalah kalian menunjukkan sesuatu pada orang lain, tapi kalian gak sadar melakukannya. Misal dari segi makanan, menurut kita makanan itu sudah enak, tapi menurut orang lain masih belum enak, maksudnya itu kurang, masih ada yang kurang. Nah, di situ kita belum menyadarinya. Di situ presentasi diri kita adalah bahwa makanan kita memang belum enak atau masih ada yang kurang. Jenis yang ketiga ini, yang terakhir adalah verification diri sendiri. Di sini kita lebih menyukai orang lain yang memberikan pandangan kita sesuai yang kita harapkan. Maksudnya kita tuh dinilai oleh orang lain. Makanya kita mencari tempat yang bisa membuat kita jadi diri sendiri.
Fungsinya memberikan kita kepastian tentang diri kita. Kita penting untuk memahami diri kita supaya terkurangi kecemasan kita. Kita cemas atau tidak tenang karena kita tidak tahu siapa diri kita. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.